Kita bahas kelompok pertama dulu yang digoda, ya. Kelompok bisnismen. Ini orang-orang yang ahli cari duit. Ya, Aldi kira-kira ahli enggak nih? Insya Allah nanti ya. Satu di antara keahlian bisa mungkin kalau enggak jadi ahli cari duit ya ahli cari dan nyebarkan ilmu semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang yang ahli bisnis. Ahli cari duit. Dia kalau megang barang itu ya, orang lain jual susah, kalau dia yang pegang belum jual udah ditawar sama orang. Dan tawarannya tinggi itu. Ini ada enggak yang model-model begini nih? Nah, pemirsa, Anda termasuk yang mana ini? Kalau megang barang susah dijual, jual enggak laku-laku, atau mungkin baru pajang di profile picture tiba-tiba udah nanya itu mau dijual berapa, dijual enggak gitu ya, dikejut sama orang ini. Ini kalau coro Jawa pun tangannya ngerjekeni ya. Ya, tangannya emang punya apa itu? Punya keberuntungan ya, punya keberuntungan. Membawa rezeki seperti Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Itu yang memang juga seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini tangannya ngerjekeni, berkah ya, tangannya berkah. Sehingga sahabat kalau mau belanja ke pasar titipnya sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf, tolong kamu belanjakan. Karena kalau yang belanjakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu barangnya kalau dijual tuh lakunya mahal. Ada barokahnya ya, ada barokahnya. Nah ini ada orang yang memang bagus kerjanya, cari duitnya gampang. Kemudian dia kalau punya duit, punya uang ini, udah carinya gampang, caranya halal. Kalau punya uang, itu larinya ke tempat-tempat yang baik. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, apa yang masuk itu ya sesuai dengan apa yang keluar. Jadi uang itu tidak mau keluar kecuali sesuai dengan cara datangnya, cara masuknya. Kalau cara masuknya halal, nanti insya Allah keluarnya ke tempat-tempat yang halal. Kalau cara masuknya, cara mendapatkannya haram, maka uang itu biasanya juga akan keluarnya ke tempat yang haram. Naudzubillah min dzalik. Nah ini dia lain, kalau dapat uangnya itu selalu manfaat untuk orang banyak. Ya, kemudian keluarganya juga nyaman. Oh, alhamdulillah. Bapak saya punya duit, sehingga anaknya pun tenang, ya, istrinya tenang karena ekonominya terjamin, mertuanya senang, ya karena ekonominya terjamin, tetangganya bahagia. Oh ini dia kalau punya uang tangannya terbuka, nggak genggam, ya tangannya terbuka, dibagi ke tetangganya, temannya, semua dapat, ya semua dapat, sehingga keberadaannya dia dalam bisnis itu dapat doa dari orang banyak. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak, mudah-mudahan bisnisnya tambah sukses, dapat doa dari orang banyak. Nah orang ini suatu hari datang ke pengajiannya Abah Edwin. Lihat Abah Edwin ini kok hidupnya enak. Ngaji, zikir, wirid, ya terima tamu, ngaji, zikir, wirid, terima tamu. Enggak bisnis, orang yang bisnis ketemu orang-orang ruwet tiap hari, yang dibahas duit itu. Wah, saya ini kok hidupnya ngurus dunia terus ya. Mau sampai kapan saya ngurus dunia? Oh, kalau seperti Abah Edwin ini ya, Masya Allah, seperti Mas Anam ini Masya Allah, enak kelihatannya. Hidupnya di musola, ngaji, zikir, wirid. Seperti Mas Agung itu, ngaji, zikir, wirid. Ya Mas Agung, ya itu Mas Agung tuh ngaji, zikir, wirid. Ngaji, zikir, wirid. Kok enak? Nah ini pebisnis tadi akhirnya dibisiki sama setan. Udah, kamu tuh pangkatmu rendah, cari dunia terus, rendah itu, tiru tuh Abah Edwin. Ya tiru Mas Ana, Mas Agung, tuh hidupnya buat ngaji, zikir, wirid di masjid tuh dari pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam masjid di rumah Allah. Kamu di rumahnya setan kamu. Itu pasar tuh tempat kumpulnya setan. Hidupmu tiap hari kumpul sama setan. Udah. Saatnya kamu tinggalkan dunia, mau sampai kapan cari dunia? Bisikan setan tadi dengan dalil-dalil yang mungkin setannya juga ngutip pendapatnya para ulama dan lain sebagainya, dibisikkan di pikirannya, di telinganya ini ya, di hatinya, sehingga akhirnya dia buat pengumuman, mulai hari ini saya tidak akan kerja lagi, saya nggak akan cari dunia lagi, ngomong ke istrinya, ke anaknya, apa yang kita miliki akan saya sedekahkan untuk pesantren, udah kita hidup sederhana dengan uang yang ada, kamu belajar puasa
Daud atau Senin Kemis ya. Ya, istrinya diajarin seperti itu, anaknya disuruh seperti itu. Akhirnya ditinggalkan bisnisnya semua, dia kemudian pergi ya dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu pesantren ke pesantren yang lain, dari satu pengajian ke pengajian yang lain. Tetangganya yang biasanya kalau sakit itu enggak mikir, tetangganya ketika sakit mikir, siapa yang biayai saya ini? Keluarganya yang tadinya itu bayar listrik tiap bulan itu gampang karena dapat jatah uang dari saudara, dari dia yang punya uang lebih tadi, saudaranya itu pun akhirnya merasa bingung, bulan ini saya bayar listrik dari mana? Istrinya yang tadinya hatinya tenang akhirnya mikir, nah ini kalau suami saya meninggal dunia, saya ini jadi janda, hidupnya bagaimana? Masih hidup aja susah, nggak ada tinggalannya. Istrinya hatinya suntuk, sumpek, nggak tenang gitu ya. Maka pindahnya dia dari bisnis yang seperti itu, bisnis yang halal, bisnis yang tidak melalaikan sholat, ya sholatnya dia jalan, dia sholat, puasa Ramadan, dia puasa Ramadan, ya dia zikir habis sholat, ya zikir habis sholat, tapi dia tuh waktunya lebih banyak untuk kerja, bisnis, cari uang. Tapi karena ketemu Abah Edwin ya, Mas Anna, Mas Agung lihat begitu, setan masuk, akhirnya ditinggalkan semuanya, dia beralih pada baca Al-Quran, zikir, wirid, pengajian, dari satu musola ke musola yang lain. Maka sikapnya ini, itu bukan satu hal yang baik. Itu sebetulnya bagian dari syahwat, keinginan yang gak baik, yang tersembunyi. Itu hawa nafsu gitu loh, hawa nafsu. Itu bukan mulia, tampaknya kan mulia jadi orang yang ngaji, zikir, wirid. Bukan, itu justru jelek. Kenapa? Karena dia sudah ditempatkan Allah, tugasmu nih ngurusin orang-orang yang gak punya duit, tugasmu nyarikan orang-orang yang punya duit, ibadahmu ya itu. Ya memang ya ibadah yang seperti itu beda loh sama orang yang kita ngaji nangis gitu kan ya. Orang kalau ngedem duit kan biasanya gak nangis ya. Sama mesem. Ketemu sama rekan bisnis kan biasanya ya ketawa. Lah ini sementara yang di musola zikir nangis, ya zikir nangis. Ya ini memang beda, bentuknya enggak sama. Tetapi justru yang bisnis tadi jauh lebih mulia. Sebagaimana diceritakan di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini kan suka keliling. Bahasa zaman no-nya belusuan. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu suka belusukan. Nih mungkin pemirsa yang suka ngoreksi bahasa Inggris saya ya. Zaman no, bukan no bib, now, iya. Lawang saya ini orang Solo yang bahasa Jawa lebih saya suka. Iya, Inggrisnya Inggris gak cetok begini. Iya, enggak cetok. Ikhwani rahimakumullah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu belusukan dulu. Nah, di antaranya juga belusukan ke masjid di jam-jam orang kerja. Jam-jam orang waktu duha itu orang kan pada ke pasar kerja, yang di kebun ya di kebun, yang di pasar di pasar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu coba ngecek masjid. Dilihat di masjid, ya maklum yang umurnya udah 60 tahun ke atas itu ya. Pada di masjid semua zikir wirid, memang makomnya persiapan bukan menjemput, persiapan menerima tamu. Malaikat Israel alaihissalam. Jadi udah disiapin itu dengan banyak zikir, banyak doa, umurnya 60 tahun lebih. Umurnya umat Nabi SAW kan 60 sampai 70 tahun seperti itu. Nah, ternyata di situ ada anak muda, lagi zikir, lagi sholat gitu kan, ngaji. Maka ditanya sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hei anak muda, kenapa kamu kok di sini? Kok nggak kerja, nggak ke pasar, nggak ke kebun? Kenapa kamu di sini? Jawabannya ibadah, zikir sama Allah Ta'ala. Lah, yang jamin kehidupanmu siapa? Kamu untuk makan dirimu ini, kamu ini kerjanya apa untuk penghidupan sehari-hari? Dijawab, enggak kerja. Nah, yang jamin siapa? Ada saudara kandung saya, itu yang dia memenuhi hajat-hajat saya, kebutuhan saya, dia yang suplai. Dia yang kerja, dia yang jamin saya. Maka kata Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Idzan akhuk a'bad minka." Kalau begitu, saudara kandungmu itu lebih ahli ibadah daripada kamu. Jadi dipuji sama Sayyidina Umar bin Khattab justru yang kerja, anak muda kok. Ya, dia anak muda, tapi kenapa dia enggak bekerja, sibuk zikir wirid. Nah, ini Sayyidina Umar menilai
anak muda yang kerja tapi dengan cara yang baik, yang halal dan semua digunakan untuk bantu saudaranya seperti itu, ini jauh lebih baik. Meskipun nggak dikatakan ini jelek, karena zikir doa wirid itu juga baik, tetapi nggak pas makomnya. Makomnya nggak pas. Nah ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah mudah-mudahan pemirsa yang setelah mendengar uraian saya ini, yang ahli bisnis, ahli bantu pesantren, ahli bantu orang sakit, ahli bantu keluarga yang membutuhkan, ya kerabat membutuhkan, ahli bantu tetangga, akan lebih semangat untuk cari duitnya, cari duit yang banyak. Tapi caranya yang halal, caranya yang bagus, dan tidak melalaikan dari sholat, tidak melalaikan dari zikir. Kan dia tetap zikir, tetap sholat gitu ya. Tapi karena bakatnya di bisnis, maksimalkan bisnismu. Biar jadi sahabat yang punya harta yang banyak itu, seperti sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah.